Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvan Yamita. Saya adalah seorang mahasiswa PPG calon guru di Universitas Indraprasta PGRI pada prodi Matematika tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Yogi Wiratomo MPD. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan 4 poin penting. Yang pertama, yaitu mengenai identifikasi diri. Yang kedua, mengenai refleksi 2 mata kuliah yang paling berkesan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengenai desain pembelajaran yang telah saya laksanakan ketika PPL. Lalu yang keempat, yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar program pendidikan profesi guru. Baik, hal pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya yaitu pemerataan akses terhadap ilmu pengetahuan, membangun generasi cerdas dengan ciri khas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan global. Sedangkan visi saya sebagai calon guru yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menjadi fasilitator dengan kemampuan dan keterampilan profesional yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk mendorong perkembangan peserta didik. Hal yang dapat saya lakukan untuk mencapai visi saya yaitu meningkatkan kualitas diri sebagai calon guru dengan mengikuti pelatihan ataupun seminar yang tentunya relevan. Lalu, menambah pengetahuan dengan memahami isu-isu masa kini serta mencari tahu cara mengatasinya melalui penelitian atau membaca berbagai sumber literatur. Yang ketiga, yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengintegrasikan teknologi masa kini. Bagaimana saya dapat melakukan hal-hal tersebut? Yaitu yang pertama, saya dapat membangun hubungan baik dan melibatkan peserta didik, orang tua, warga sekolah, serta lingkungan sekitar agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. Lalu, saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya juga akan memberi apresiasi, motivasi, dan arahan bagi peserta didik, baik di dalam atau di luar kegiatan belajar. Dan yang terakhir, saya juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan atas segala kegiatan yang sudah dilakukan terhadap peserta didik dan diri sendiri secara berkala. Pada topik selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan mengenai refleksi mata kuliah. Pada refleksi ini, saya memilih 2 mata kuliah yang paling berkesan. Mata kuliah pertama yaitu mengenai teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal-hal yang saya pelajari pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu mengenai variasi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching dan juga teaching at the right level. Lalu, saya juga mempelajari menyusun rancangan pembelajaran dengan model Azure. Dan yang ketiga, yaitu saya melaksanakan kegiatan Expo mengenai penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran yang mendukung kemampuan abad 21. Artefak pembelajaran yang paling berkesan yaitu mengenai Google Site kelompok yang saya buat demi menyelesaikan program Expo di akhir semester 1. Artefak ini dirancang tidak hanya agar bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Lalu, pembelajaran bermakna yang telah saya lakukan yaitu saya akan memanfaatkan pengetahuan yang telah saya peroleh untuk merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi yang sesuai dengan zaman dan mendukung tercapainya kompetensi abad 21. Mata kuliah kedua yang berkesan bagi saya yaitu mengenai praktik pengalaman lapangan atau PPL tahap 1. Banyak pengalaman belajar yang saya dapat dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, mempelajari manajemen sekolah yang terstruktur dan program-program pendukung di luar kegiatan belajar. Lalu, saya juga mengobservasi lingkungan belajar di tiap kelas yang tentunya berbeda-beda. Saya juga beradaptasi dengan warga sekolah dan kondisi lingkungan.
serta membuat rancangan pembelajaran dari hasil observasi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas yang saya akan ajar. Analisis artefak pembelajaran yang berkesan yaitu mengenai hasil observasi pelaksanaan pembelajaran. Artefak ini dipilih karena melalui lembar observasi, saya menjadi bisa mengamati hal-hal yang terjadi di kelas secara lebih rinci atau detail, lalu melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan di kelas, sehingga pada pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Dan kedepannya, saya akan menerapkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, melaksanakan pembelajaran bermakna dengan merancang modul dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas. Selanjutnya, mengenai desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi ini, saya merancang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensi yang digunakan yaitu pada proses dan produk, di mana peserta didik melakukan aktivitas yang berbeda dengan hasil penyelesaian yang mereka kerjakan tentunya berbeda-beda. Asesmen yang digunakan meliputi asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, asesmen formatif berupa kuis Kahoot, dan juga asesmen sumatif dengan LKPD. Identitas modul ajar sebagai berikut, yaitu di sekolah tempat saya PPL SMA Negeri 46 Jakarta pada fase F+, kelas 11 semester genap, di mata pelajaran matematika tingkat lanjut untuk materi vektor dan operasinya. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 3 jam pelajaran atau sekitar 135 menit, dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sampai pada poin terakhir, yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar saya pada keseluruhan program pendidikan profesi guru. Perubahan berfokus pada pengembangan holistik peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, yaitu saya juga belajar mengenai pemberian ruang pada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka dan membantu pembentukan karakter baik di kelas ataupun di luar kelas. Lalu, saya juga mempelajari bahwa menciptakan hubungan positif, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan mengembangkan potensi diri merupakan hal-hal yang tentunya penting dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, saya juga belajar untuk melakukan refleksi secara menyeluruh, lalu mengembangkan kemampuan mengelola kelas dan menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen. Baiklah, sampai di akhir presentasi saya. Secara keseluruhan, program PPG ini sangat membantu saya dalam mengembangkan diri untuk menjadi guru yang profesional dan dapat menjalankan tugas nantinya di sekolah yang ditempatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.